Silakan dimulai. Hadap kamera nggak apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dames Setia Pamungkas dari kelas 12 BCF 1 absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio untuk jurusan BC 1. Alamat Kusmodilakan RT 4 RW 7, Jobdesk Asisten FG, tempat PKL Black Forest. Profil perusahaan, saya melaksanakan PKL selama 6 bulan di Black Forest, dimulai dari 2 Oktober sampai 30 Maret. Perusahaan ini bergerak di bidang fotografi dan wedding. Alamat tempat Komplek Ruko Pabelan nomor 7, Jalan Pabelan 2, Gatak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Riwayat pendidikan TK Indriajaya, SDN Harjo Tipuran, dan SMP 19 Surakarta. Kemampuan sebelum PKL ada 2 soft skill dan hard skill. Soft skill membagi waktu, disiplin, kerjasama tim atau kelompok. Hard skill mengoperasikan kamera, memasang lighting, editing primer, dan mendesain menggunakan Canva. Kemampuan setelah PKL: soft skill, disiplin, tanggung jawab, dan tanggung jawab manajemen waktu, disiplin, komunikasi dengan rekan kerja, kerjasama tim. Hard skill mengatur cahaya lighting, mengoperasikan kamera, dan menatap pose foto customer. Keterkaitan NA di dalam PKL adalah agama, berdoa sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan kerja, bahasa Indonesia menggunakan tata bahasa yang baik dan baku dalam pembuatan naskah ataupun dialog. PPKN norma dan adab perilaku saat di lingkungan industri. Sejarah tempat berdirinya tempat PKL. Bahasa Jawa penggunaan bahasa keram yang baik dan benar. Matematika untuk marketing dan perhitungan budget. BK tanggung jawab atas tugas masing-masing. Bahasa Inggris penggunaan present tense dalam pembuatan naskah. Refleksi, selama saya melakukan kegiatan belajar di SMK, saya masih kurang paham dalam soft skill dan hard skill karena keterbatasan diri saya sendiri untuk memahami dan belajar apa yang diberikan materi oleh Bapak Ibu guru. Aspek pengetahuan dokumentasi saat menjadi asisten FG. Dokumentasi waktu diberikan materi oleh Dudi. Aspek pengetahuan, belum cukup paham tentang lensa. Solusi, saya belajar lebih memahami tentang lensa bersama studi saya tentang lensa dan kamera, sehingga saya lebih mengetahui dan paham. Aspek sosial, hubungan saya dan rekan-rekan tim dan anak-anak PKL di sana cukup baik, dari luar maupun dalam sekolah. Antara saya dan para Dudi juga cukup baik. Kita anak-anak PKL sering mendapat tugas atau materi dari Dudi setiap minggu. Itu sangat baik buat perkembangan kita semua dan dapat juga mempererat tali kebersamaan dan membangun kerjasama tim. Fasilitas PKL dan di sekolah. Fasilitas PKL di tempat PKL fasilitas cukup baik dan layak. Saya merasa sangat dibimbing pembelajaran dan tata cara menggunakan kamera. Selain itu, saya juga mendapatkan ilmu tentang
menata pose untuk foto, mengatur pencahayaan lighting, dan mengatur settingan kamera untuk pemotretan. Fasilitas di sekolah sangat memadai dan beberapa alat yang digunakan untuk belajar. Siswa-siswi di sekolah seperti kamera, drone, lighting, komputer, dan lain-lain. Di sekolah saya juga sangat terasa terbimbing dengan Bapak Ibu guru tentang pembelajaran editing kamera, membuat liputan, dan membuat film. Cara penyampaiannya juga begitu mudah dipahami dan dicerna. Harapan dan cita-cita saya adalah, harapan saya semoga saya bisa lebih berkembang dan bisa memperdalam dunia broadcasting. Cita-cita saya semoga saya mudah mencari pekerjaan dan bisa melanjutkan kuliah di universitas yang saya impikan. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut tanya jawab ya. Iya, Pak. Tadi saya lihat soft skill, membagi waktu, disiplin, kerjasama, tim atau kelompok. Ini sebelumnya. Sesudahnya juga ada tanggung jawab, ada penambahan tanggung jawab, manajemen waktu, disiplin, komunikasi dengan rekan kerja, dan bekerja sama tim. Apa yang paling signifikan perbedaan soft skill yang kamu punya setelah melaksanakan PKL? Soft skillnya, Pak, perbedaan yang signifikan dari sebelum PKL sampai setelah PKL. Sebelum itu saya masih ngerasa gugup sama nggak percaya diri buat membuat project kelompok atau project kelas itu, Pak. Tapi setelah di PKL itu saya diajarin sama diri saya harus pede dan harus bisa memotong urat malu itu, harus lebih berani lagi buat nyampein ide, nyampein pikirannya lah nanti mau gimana buat apa ini itu. Kok nggak ditulis di sini? Nah, yang ditulis ini kan cuma ini sama ya, Pak, hitungan sama apa? Yang soft skill sebelum sama sudah. Nah ya, makanya kan saya tanya dulu, masa nggak ada yang berubah? Ya. Nah, kok ada dituliskan di sini kan? Saya masih kurang paham maksudnya soft skill sama hard skill itu, Pak. Menurut kamu kira-kira yang sepengetahuan kamu apa ketika kamu nulis ini? Oh, soft skill itu kayak menurutku yang itu, Pak, skill yang masih bisa dikuasai dari saya, Pak. Mesti kalau hard skill itu yang masih dipelajari, masih belajar. Semuanya soft skill dan hard skill itu sama-sama bisa dipelajari. Cuman yang berbeda, hard skill itu lebih ke teknis, jadi kelihatan. Bentuk kemampuannya kelihatan. Aku bisa dandani kamera, aku bisa motret, aku bisa nggawe film, aku bisa menyetak foto, aku bisa bikin poster, aku bisa presentasi, aku bisa apapun, pekerjaan apapun yang terlihat jelas. Ada hasilnya itu? Bukan nggak ada hasil, tapi terlihat kemampuannya. Iya. bisa dilihat dari oke, dua hard skill, punya kemampuan yang jelas, itu namanya hard skill. Soft skill itu kan bedanya hard sama lembut. Kalau hard itu keras berarti kelihatan, soft skill artinya lembut, dia nggak kelihatan, bisa terlihat ketika kita berkomunikasi. Jadi tentang lebih ke kerjasama, kemudian lebih ke attitude-nya, cara ngomongnya, tanggung jawabnya, kemudian disiplin dirinya seberapa. Ya kalau orang nggak kenal nggak tahu, itu namanya soft skill. Nah, jadi memang dunia kerja harus punya hard skill dan soft skill. Hard skillnya kamu nambah apa, soft skillnya nambah apa. Tadi kamu bisa cerita soft skillnya bisa nambah PD, itu nambah soft skill. Itu soft skill. Hard skill itu yang kelihatan keterampilan, yang ada pelatihannya. Pelatihan gawe kamera, pelatihan
pelatihan mengoperasikan kamera, pelatihan apa, itu namanya hard skill. Kemampuan yang ada jenjang pelatihannya yang jelas gitu loh. Caranya gawe tutorial iso. Kalau soft skill kan nggak bisa. Bisanya diajarkan dan dilakukan secara terus menerus, saya dapat bisa buat bahan pembelajaran sendiri. Itu bedanya hard skill sama soft skill. Terus tadi saya lihat juga ada nih, kamu tertarik ada tentang kamera, kamu nggak paham kamera, kemudian belajar lensa yang kamu tahu jenisnya ada berapa? Lensa tuh 2 Pak, fix sama kit. Kita tahu yang buat jarak dekat sama jarak jauh itu Pak, kit sama fit ya. Yang kit yang apa, yang fit yang apa? Yang kit tuh buat foto, yang buat lensa yang buat foto kalau jarak dekat, masih biar nggak bisa di zoom Pak. Jadi harus dekat sendiri kamera. Itu yang diajarkan sama tempat PKL. Iya. Terus satunya tadi lensa apa? Sama kit fit. Nah, itu apa, lensa apa itu menurut kamu? Yang bisa di zoom in zoom out. Yang benar kalau untuk lensa itu jenisnya ada 3. Lensa kit itu yang biasanya bawaan belian pabrik gitu. Terus ada lensa tele, lensa fix, sama lensa zoom. Lensa zoom itu yang punya range yang bisa diganti-ganti dari jauh ke dekat dengan lensa zoom. Lensa tele itu yang panjang, yang biasanya fotonya gede, terus dia bisa melihat barang yang jauh gitu. Kalau lensa fix itu dia tidak bisa di zoom out, ukurannya sama, tinggal kebutuhan kita mau dekat atau enggak. Itu berarti nggak ada lensa apa tadi? Kamu sebut lensa apa tadi? Fix ada, kit ada, fish ya, fish eye ada. Kamu belajar lensa sama siapa? Mas Yaki. Diajari berapa lama sama Mas Yaki? Lama Pak, aku orang itu gampang lupa Pak. Jadi kalau nggak tak catet tuh susah banget. Jadi harus ngulang-ulangin lagi. Mas Yaki dulu juga pernah kayak anyel. Nah, kamu tahu kenapa nggak dicatat? Lupa Pak, sirku aku juga mau pengen apa di luar kepala tapi susah. Ya, kalau kamu tahu kamu punya kekurangan itu ya berarti harus nanti gak catatan, nera ya nyatet minimal di HP sing beneran dicekel. Kalau kamu tahu itu sebenarnya yang paling ngerti kamu ya kamu sendiri tuh. Orang lain tuh nggak bisa ngerti kamu, yang ngerti ya kamu sendiri. Nah, kalau kamu tahu kemampuanmu atau kekuranganmu di mana, terus cita-citamu tadi seperti ini, bisa lebih berkembang dan bisa memperdalam dunia broadcasting. Untuk berkembang itu kamu harus tahu dirimu tuh kurangnya apa, caranya seperti apa. Caranya cari cara sendiri Pak. Iya. Nah, nek kowe wis cari sendiri tapi nek tambah lakoni kan padha wae. Saya orangnya lupa Pak. Harusnya saya catat kan tambah lakoni padha wae. Gitu. Iya. Bukan cuma kamu ngerti caranya, tapi dia harus dikerjain. Iya. Wong mbok lakoni kuwi rung karuan bener kok soalnya. Wis cara tenan cek lali, oh berarti nek kudu bar dicatat terus kudu minimal tak coba ping pindho ping telu lagi iso. Jangan cuma mikir oh aku wong lali. Berarti kudu nyatet. Nyatetnya ora. Iya. Wong kowe nyatetnya ora karuan langsung kali bisa jadi kamu menemukan ketika kamu tahu orang yang pelupa terus buat pikir kudu nyatet, ternyata nggak cuma cukup itu. Setelah dicatat ternyata kudu dipraktekin, setelah dipraktekin kudu dievaluasi ternyata, atau cuma berhenti di nyatet tak.
Itu kalau kamu lakuin. Nek nggak mau lakuin ya berdoa aja. Sama aja. Terus aspek sosial, sering mendapatkan project setiap minggunya. Apa projectnya ini? Itu kayak ada foto pak, terus buat foto, ada foto grup, foto couple, foto family. Job atau bukan job pak, job itu termasuk pekerjaan tuh pak. Itu kayak dibuat itu tugas. Kalau yang job tuh mesti yang dapat tuh kayak mesti yang udah dikerjain sendiri kayak Irfan. Nanti kamu belum masuk di situ? Belum pak. Kenapa? Belum memadai. Apa yang menurut kamu yang kenapa kamu nggak bisa masuk situ apa? Menurut saya, ya menurut saya sendiri ya pak. Mungkin saya masih kurang hafal pak, menguasai banget lah pak tentang kamera, tentang pose, dan saya masih pemalu orangnya buat ngomong ke sama Dudi sama klien tuh masih malu, sama teman masih malu juga ngomong. Apa yang membuat malu apa? Gak terlalu pede. Ya maksudnya orang nggak terlalu pede itu ada alasannya loh, maksudnya kenapa gitu? Takut nanti misal aku kasih ide gini sama pose, contoh pose foto aja pak. Nanti aku ada konsep pose foto gini, nanti kan natain juga kayak tempatnya barang-barang itu sama orangnya kan. Nanti takutnya orang itu nggak mau, nggak cocok, terus nanti dikomen orangnya juga atau dikomen orang lain itu. Gimana gitu pak? Terus menurutmu orang-orang yang sudah bisa melakukan itu melewati tahap itu enggak? Melewati tahap kayak saya pak? Pastinya iya. Ya kan berarti tinggal balik ke kamu mau melewati atau enggak. Nek enggak mau lewati, nek kamu cuma takut enggak cocok, takut orangnya nanti enggak suka, terus nanti dirasani elek. Iya. Ya omong tekan ngono tok, tapi nek kowe ngerti iki proses sing kudu dilakoni, ya wis dilakoni wae. Karena itu kan cuma ketakutanmu gitu. Belum tentu sing mbok bayangke kuwi bener. Kowe mikir nek aku tak atur ngene kok ndak diarani elek, ndak diarani ngene. Belum tentu, itu kan bayangan. Orang yang sudah bisa menata pose pun juga dulunya punya kayak gitu, tapi berani ngelakuin. Nek dia berani ngelakuin itu ya wis. Mbok hasilnya kayak ngopo nek elek ya coba meneh. Nek elek sinau. Tapi kalau kamu tahu kamu bisa menganalisis tapi belum bisa menjalani. Kowe ditakoki, kowe ngopo lorone mau apa mergone ngene iso. Terus saiki piye ya ora ngerti. Terus isuk loro meneh. Isukne loro meneh. Lah lorone ngopo ya mergone iki wis baleni terus. Kayak stuck di situ terus ya, Pak? Iya. Nah kan dari kowe nang cita-cita kowe pengen berkembang. Ya ini kamu sendiri nggak mau berkembang ya nunggu dikembangin sama siapa? Nggak bisa Pak. Nah, iya. Harus diri sendiri. Iya. Tapi caranya itu agak susah. Ya, cara yang tahu cuma kamu. Iya. Nah, yang tahu kamu ya kamu, yang tahu keterbatasanmu ya kamu, yang tahu ketakutanmu ya kamu. Tinggal kamu berani enggak. Nek kowe rawani wis nggak usah nulis sok-sok cita-cita pengen berkembang. Kamu aja nggak berani. Kamu tahu takutmu, kamu tahu kelemahanmu, kamu tahu mindermu, kamu tahu nggak pedemu karena tahu kamu bisa menceritakan. Tapi nek kamu pengen berkembang ya, ini kudu lewati. Terus hilangin. Ya minimal prosesnya, maksudnya ada prosesnya nggak langsung apa? Minimal kamu nyoba untuk melewati itu. Nek kamu cuman sampai penganalisis tok tapi nggak lakoni yang berdua. Bukan mau berkembang. Ya mungkin bisa setelah sini harapan saya adalah semoga saya bisa lebih berkembang. Kalau menurutku bisanya harus jalan dulu. Kira pengen berkembang ya kudu ngaku sih. Kalau di harapan ini tertuliskan harapan saya adalah
pengen bisa menganalisis kemampuan kekurangan saya sudah bisa kamu. Itu harusnya gitu Pak. Ya enggak, harapan kan ke kamu pengennya apa? Iya. Dari harapanmu pengen kau ini butuh melakoni. Pengen ngerti kekuranganmu apa dilakoni. Ada satu ini enggak kesalahan waktu PKL yang menurut kamu itu kesalahan besar gitu ketika kamu PKL selama 6 bulan ini? Ada Pak. Apa? Menurut besar. Yang menurutmu ini kesalahan fatal banget sih, salah saya gitu misalnya. Oh saya nggak pakai seragam, masih harus pakai kan seragamnya putih sama pas hari Sabtu harusnya kan putih, tak kan harusnya saya pakai baju. Lah aku udah lihat di grup, tapi aku punya baju hem itu loh Pak, tapi nggak ada baru cuci. Aku mau pinjem nggak enak, pinjem temanku lain itu nggak enak. Udah akhirnya aku ke sana, harusnya kan aku bilang sama Mas Rio atau yang kerja di sana, tapi aku nggak bilang. Terus akhirnya dimarahin itu kayak buat aku salah besar, kayak baru masuk beberapa minggu langsung kan kelihatan nggak disiplin toh Pak. Tuh. Karena apa? Coba kamu analisis dulu. Karena ya tadi aku tahu bakal kejadiannya kayak gimana, mesti harus pinjem biar nggak dimarahin, tapi aku malah nggak lakuin itu karena rasa nggak enakku. Ya, nek kamu tahu kamu nggak enakan, jadi harusnya cari cara lain Pak, ya nggak pinjem. Ya mungkin bisa pinjem ke kakak yang lebih saudara sendiri kan Pak, atau mungkin lain kali nyuci baju itu jauh-jauh hari, atau enggak malah nggak usah dicuci aja. Kamu kan bisa tuh, maksudnya bisa punya analisis sepanjang itu gitu loh. Tapi ini nggak mau lakuin kan ya sama aja. Soalnya misal kejadian kita terjadi lagi, dan saya yakin itu nggak mungkin cuma sekali. Iya, dimanapun di luar PKL pun mesti kayak gitu. Ya sama. Saya ngeliat kamu sama. Dari dulu sama, nggak berubah. Karena kamu bisa menganalisis, dijak ngomong bisa, disuruh menceritakan, mendetailkan apa bisa, tapi tetap nek nggak mau lakuin nek sama aja. Kesannya nek, sorry nek, mungkin bahasanya kasar nek, cuman soalnya ya gue ngerti tapi kayak soalnya mau ngomong tok. Aku ora butuh omongmu lho kesannya. Iya. Aku butuh gue jadi orang lanang ya sing dicekel omonganmu. Kowe ngomong apa, kowe nganalisis nek awakmu kurang kok ini, butuh ini, berarti aku kudu iki. Kuwi sing dicekel. Nek kowe ngomong kuwi ngene ya, cuma ini. Ya saya kadang sering batin gitu sendiri Pak. Jadi apa? Batin apa? Ya, aku bisa analisis, bisa kayak tahu harus ngapain. Tapi kok aku nggak cepet-cepet ngelakuin itu, kan jangan nanti jatuhin bicara doang, padahal kan laki-laki tuh ya tadi kayak Pak Nofes bilang. Aku juga masih nyari tuh kenapa kok kayak gini. Ya yang tahu kamu sendiri. Ya. Kamu sebenarnya tinggal kemauanmu. Nek kamu bener-bener mau berubah, itu ya tetap bisa kok. Tapi nek kamu nggak mau berubah ya masih nyaman di situ ya sudah. Apa takutnya kalau yang saya takutkan kamu harus dipaksa dulu misal. Kamu ngerasa butuhnya harus dipaksa dulu, itu malah kasihan ya Mas. Kasihan. Contoh misal kamu pengen disiplin, cuman akhirnya nggak bisa karena ngerti bla dan nggak dilakuin. Harusnya dilakuin cuman malas karena ngerasanya belum butuh. Kayak contoh PKL lah, PKL ya aku raiso ya wis nggak ada usaha buat itu gitu, atau cuman mentok di akhirnya cari yang enak buat kamu gitu. Yang penting PKL pada ngelakuin. Kalau orang yang sudah ngerti dan butuh PKL
sudah ngerasa butuh PKL, ngerti ilmunya di mana, manfaatnya di mana, dia mulai aku tuh dikongkon karena tahu manfaatnya apa. Contoh kerja lah, di tempat PKL kan kita belajar kerja tuh. Orang kerja itu kan karena kebutuhan, ya kan? Nek PKL itu kan sebenarnya bukan karena kebutuhan, karena belum dituntut buat nyari duit, belum dituntut buat kerja dengan target dari atasan, kan enggak, semua suruh ikut. Tapi nek misal tempat PKL selama 6 bulan itu sudah sadar selama PKL itu, oh ini ternyata aku butuh buat ini, ben sesuk kowe ora kaget. Dia kan berjalan sesuai dengan wong kerja salahnya kerja piye. Tapi nek jek ngerasa durung butuh, ya wis semangat maka sebenarnya PKL. Itu nek menurutku buat saya. Terus kalau nanti video ini ditonton sama tempat PKL, kamu mau ngomong apa? Kan sudah selama 6 bulan tuh kamu di sana. Ngomong kan? Ya misalnya nanti ini kan direkam kan videonya, terus minta dilihat sama tempat PKL mu, kamu mau ngomong apa sama tempat PKL? Yang ngomong terutama sih bilang makasih lah Pak. Iya, makasih apa? Karena segala keterbatasan saya sendiri, mereka masih bisa mau cari cara, mau merangkul lah gimana biar aku bisa PKL. Itu Pak. Itu yang selama 6 bulan ya? Terutama buat kayak mas-mas Yagi, kayak Mas Yagi, Mas lain itu sama teman-teman tuh kayak benar-benar baik banget Pak. Terus sekarang kalau buat sekolah nih yang udah tidak 3 tahun ini kamu Mei lulus, kira-kira kamu ngomong apa sama sekolah? Ya ngomong makasih Pak, makasih terutama sama pihak guru jurusan, makasih karena lagi segala keterbatasan saya entah problematik atau apa, tapi Bapak Ibu guru masih bisa mengusahakan buat aku masih bisa sekolah ataupun PKL. Makasih karena udah ngasih pembelajaran banyak banget, terutama Pak Noves sih. Iya, enggak semuanya. Iya Pak, masih kayak dulu nggak pernah diajar Pak Noves. Terus momen kemarin makan tuh di sana nggak pernah lupa Pak. Ya coba dieling-eling tak dilakoni. Aku ngerti kamu tuh bisa menganalisa, tapi kamu nggak mau beranjak dari tempatmu loh. Gue ngerti iki gue nek rono aku ki ketinggalan. Ben aku pada koncone aku kudu melayu. Gue ngerti cara ini. Tapi kau gak melayu. Padahal nek mbok lakoni melayu, urung kanon melayu tok lho. Misal mbok lakoni melayu iki. Oh ternyata ora melayu tok, melayu itu jek kurang, ternyata sedurung melayu kudu pemanasan sik ternyata. Nah, itu tahunya ketika kamu jalani lari. Nek ki wong awang-awang tok, oh iya, aku ketinggalan. Kancaku nang kono lho. Nek pengen tekan kono bicarane kudune melayu wis ngono tok. Kuwi enggak bakal ketemu, kuwi mau jadi teori, jadi omong tok lho. Nah, itu yang jangan sampai orang menilai si damai ini soalnya mau ngomong tok, buktekno nih. Karena kamu bisa menganalisis dirimu sendiri. Enggak semua orang bisa. Tinggal kamu mau jalan apa. Itu ya. Ya. Coba ditutup presentasinya. Sekian dari saya, Damai Setia Pamungkas, kelas 11 BC1 absen nomor 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Oke. Ya, makasih ya Maya. Makasih ya Pak.